Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah di saat ini kami boleh dengan sungguh-sungguh merayakan Paskah kami, dan bahkan Minggu Paskah yang ketiga ini boleh menguatkan dan memampukan kami untuk semakin yakin, percaya, dan beriman dengan sungguh bahwa Engkau adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang akan naik ke sorga, dan Yesus yang akan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kiranya Tuhan jugalah yang dengan sungguh-sungguh yang menjadi gembala agung yang menuntun dan menyertai kami di jalan-jalan hidup kami. Karena itu Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman yang didengar boleh menjadi tuntunan, dan kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh menghayatinya akan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa, biarlah Bapa yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab memberikan judul Gembalakanlah Domba-dombaku. Begini katanya, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kalau orang sedang jatuh cinta, maka apa yang dikatakannya dan kata-katanya selalu indah. Saya tidak tahu bagaimana cara bapak atau ibu menyatakan cintanya. Dulu, apakah bapak yang menyatakan cinta atau ibu yang menyatakan cinta duluan? Siapa yang ngajak lalu kita pacaran yuk? Kan nggak mungkin senggolan langsung pacaran. Pasti ada omongan dong. Kamu mau nggak jadi pacarku? Itu kata anak-anak remaja sekarang. Kalau gitu kan kita udah berteman lama, kita pacaran yuk. Saudara, ada banyak orangnya lalu kemudian cara untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi tidak sedikit juga kok anak-anak pemuda yang katanya cinta tapi nggak berani ngomong. Paling nulis puisi. Aku tahu kalau hati bisa bicara tanpa kata. Ngomong aja, dia nggak berani ngomong gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi itu adalah sebuah fakta. Saudara, memang untuk mengungkapkan kata cinta tidak gampang. Ya tidak semudah seperti orang, entah sinetron kek, entah dongeng kek, entah cerita apa kek gitu ya. Entah fiksi novel-novel romantis gitu. Tetapi pada kenyataannya saudara, untuk mengungkapkan kata cinta itu nggak gampang tuh. Ya kan, saya tidak tahu bagaimana bapak-bapak dulu. Kan bapak-bapak juga pernah muda ya. Saya juga kalau nggak salah saya dulu pernah muda. Nah, saudara, ketika kita mau ngomong cinta, ngomong jangan kapan ngomongnya, gue nyari kesempatannya gimana, sana ntar kalau ditolak gimana, gitu. Untung saya seumur-umur nggak pernah ditolak, karena sekali ngomong langsung diterima. Tapi buat mereka yang pernah ditolak kan sakitnya bukan main ya. Nah, saudara, itu pun nggak gampang toh. Ketika kita ngomong lalu kemudian apakah lalu cinta kita ini akan diterima atau kemudian ditolak atau kemudian bertepuk sebelah tangan kayak lagu. Saudara, maka itu memang menjadi sebuah pergumulan. Bahkan ketika orang sudah menjalin hubungan dengan baik, entahkah dia sebagai sepasang kekasih, ataukah dia sebagai suami dengan istri, ataukah orang tua dengan anak, maka pertanyaan apakah engkau mengasihi aku itu menjadi sebuah pertanyaan yang logis. Ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang logis. Kalau orang pacaran, orang akan nanya, abang benar nggak sih sayang sama aku? Saudara, kalaupun juga suami dengan istri mungkin akan bertanya, benar kamu sayang sama saya? Atau kita nanya sama anak, kamu sayang sama papa apa? Iya. Atau kita pun juga nanya, atau kita pun juga ngomong, papa sayang kamu. Nah saudara, ungkapan kata cinta dan ungkapan kata sayang itu adalah sesuatu hal yang lumrah untuk kemudian orang memastikan. Karena ungkapan kata cinta itu adalah sebuah penyataan. Saudara, ada 5 bahasa cinta ditulis bukunya oleh Gary Chapman. Saudara, adalah nanti di toko-toko buku banyak kok, atau di internet juga mungkin ada. Maka salah satu bahasa cinta itu adalah ungkapan kata. Mungkin orang tua kita dulu nggak pernah ngomong cinta. Mungkin kakek nenek kita dulu nggak pernah ngomong kata cinta. Ya, tetapi saudara, mereka lalu kemudian ya udah, realitas saja, faktanya seperti apa. Tetapi kata-kata cinta adalah sesuatu yang mungkin tabu untuk diomongkan. Tetapi saudara, maka manusia ini kan butuh kepastian. Manusia ini kan butuh peneguhan. Orang itu kan butuh sesuatu yang meneguhkan apakah kamu itu benar sayang sama saya atau tidak.
Kenapa saudara? Karena perilaku bisa saja mengungkapkan kata sayang, tapi hatinya nggak di situ. Orang bisa saja melakukan segala sesuatu yang baik-baik, tetapi mungkin dia hanya sebagai kawan atau hanya sebagai teman. Tetapi saudara yang kekasih, maka ungkapan cinta, apakah engkau mengasihi aku, itu butuh peneguhan. Saudara, jangankan manusia. Dalam bagian Alkitab yang kita baca sekarang ini, saudara, Tuhan Yesus nanya. Setelah Yesus bangkit, lalu kemudian dia tiba di Danau Galilea, lalu sambil makan, sambil sarapan, dan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, yang ditanya adalah definite. Yang ditanya itu adalah pasti. Bukan Simon siapa-siapa. Ya, bukan siapa gitu. Orang banyak sekali namanya Simon. Murid Yesus ada Simon Petrus, Simon orang Selotis. Itu ya, banyak sekali Simon. Tetapi yang ditanya adalah ketika itu Simon anak Yohanes. Jadi orangnya yang dituju itu jelas, bukan Simon siapa-siapa. Itu yang dituju itu adalah jelas, kamu Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup mendalam. Bapak Ibu, memang dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Gitu. Kalau kita mengenal dalam bahasa Yunaninya, 3 pertanyaan ini mengalami gradasi. Ya, mengalami gradasi ungkapan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, dengan kata agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape, itu berarti Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan cintamu yang murni, dengan cintamu yang tulus, dengan cintamu yang sungguh-sungguh, dengan totalitas hidupmu dan kerealitaskan kedirianmu, apakah kamu mengasihi aku dengan sungguh? Kata pertama, apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh, dengan murni, dengan tulus hati, dan juga dengan kedalaman dirimu, totalitas kamu. Ya, kata agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape? Saudara yang kekasih, kenapa Yesus perlu bertanya kepada Simon Petrus atau Simon anak Yohanes ini? Karena memang benar, Simon ini adalah orang yang pernah menyangkali Yesus 3 kali. Ya, kalau kita mengikuti sejarahnya Simon ini, dia adalah murid yang paling jagoan. Gitu ya, dia murid yang paling berani. Mungkin dia adalah murid juga yang kata orang sekarang ngomongnya songong, cepat ngomong. Gitu kan? Jadi ketika Yesus mengatakan aku akan menderita setelah ini, lalu kemudian Petrus mengatakan, Simon Petrus, jangan, tidak. Engkau tidak akan menderita. Gitu ya, dengan berani dia mengatakan. Tetapi faktanya ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian Simon Petrus inilah, atau Simon anak Yohanes inilah yang menyangkali. Yang mengatakan, saya tidak mengenal, saya tidak tahu itu siapa. Saudara yang kekasih, maka ketika inilah Yesus berkata dan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kata mengasihinya dengan kata agape, dan lebih daripada mereka ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, ada murid-murid yang lain. Jadi ada banyak orang yang memang mengasihi Yesus. Ada banyak orang mengasihi Yesus, tetapi apakah kamu lebih daripada mereka atau kamu sama aja dengan mereka? Jadi ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu kan lari tuh semua, sembunyi, tidak mau ya dekat dengan Yesus, takut ditangkap, takut dianiaya juga, gitu ya, takut dilibatkan lalu dalam siksaan itu. Maka pertanyaan Yesus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, Yesus butuh peneguhan. Yesus butuh sebuah penyataan cinta dari muridnya.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Katanya dengan agape juga. Agapao, iya. Ya kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi saudara, Yesus mau bertanya lagi. Ya, untuk kedua kali dan untuk ketiga kali dia menggunakan bahasanya bukan agapao lagi, tapi menggunakan bahasanya adalah phileo. Jadi cintanya phileo itu kalau kasih kan kita tahu Bapak Ibu ya, ada kasih agape yang paling tulus, paling murni, paling tinggi itu biasanya kasih Tuhan. Lalu kemudian kasih philos, phileo gitu, kasih persahabatan sebagai teman, sebagai kawan. Lalu kemudian yang rendah adalah kasih erotik, eros gitu ya. Lalu kemudian ada juga storge. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Yesus tahu kalau Petrus ini susah untuk mengasihi dengan agape itu, gitu kan, buktinya lo menyangkali aku. Meskipun Petrus mengatakan engkau tahu aku mengasihi engkau, gitu kan, meskipun dalam bahasanya agape gitu. Tapi Yesus ngerti, lu nggak mungkin. Sekarang Yesus turunkan, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa philos. Apakah engkau mengasihi aku sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai mitra? Apakah engkau mengasihi aku di dalam kesesamaan sebagai manusia? Saudara yang kekasih, lalu jawab Petrus pun juga untuk kedua kalinya. Benar Tuhan, engkau mengasihi aku. Dijawab juga dengan philos, phileo. Dan yang ketiga kali pun juga demikian. Saudara, Yesus butuh peneguhan untuk ketiga kalinya. Kenapa 3 kali, saudara? Karena yang pertama seringkali adalah ungkapan kata dari sebuah emosi. Wow, kamu mengasihi? Oh iya benar, saya mengasihi. Pertanyaan yang kedua itu adalah sebuah kata, di mana apakah engkau mengasihi aku? Supaya orang mikir. Yang tadi yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah mikir, dan yang ketiga itu pertanyaannya adalah evaluatif dan perenungan. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pertanyaan ini sekarang kita ganti, Simon anak Yohanes, kita ganti nama Simon itu dengan namanya Bapak Ibu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, hai Erik, Egne, apakah engkau mengasihi aku? Sebutkan nama diri Bapak Ibu sendiri, apakah engkau mengasihi aku? Yesus yang bertanya kepada namanya Bapak dan Ibu. Silahkan Yesus bertanya kepada Bapak dan Ibu ya secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, maka ini pertanyaan Yesus ini kudu dijawab. Boleh saja pertanyaan yang pertama kita jawab dengan emosi, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua, ya dengan namanya Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi aku? Kita pikir benar enggak saya ini mengasihi Tuhan? Saudara, mulai kita berpikir pertanyaan yang kedua. Pikirkan. Dan pertanyaan yang ketiga ketika dia menyebut nama kita lagi, apakah engkau mengasihi aku? Maka saatnya kita untuk merenung. Benarkah aku mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan sebagai, kalau agape puji Tuhan, kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang ikhlas dengan sungguh-sungguh, kasih yang melibatkan totalitas kedirian kita. Tapi rasanya itu gak sanggup ya. Karena itu Tuhan pun juga menurunkan dengan kata phileo. Sanggupkah kita mengasihi Tuhan sebagai seorang rekan, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara?
atau sebagai pribadi yang kita anggap sebagai mitra atau dalam segala hal? Saudara, apakah kita sanggup mengasihi Tuhan? Maka jawabnya kalau kita mengatakan, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Saudara, meski kita seringkali juga melenceng, kita juga bahkan seringkali juga bahkan mungkin menyangkali Tuhan. Bahkan mungkin kita pun juga suka mengatakan, Tuhan gak penting. Ya kan, Tuhan gak perlu-perlu amat. Itu simple. Ya simple sebenarnya dalam kesederhanaan kita. Apakah kita lebih mementingkan Tuhan atau mementingkan yang lain? Itu sangat sederhana sekali. Kalau hari Minggu itu kan panggilan kita untuk ke gereja. Ya kan? Kita tahu gerejanya GKP Cakung jam 9. Kira-kira kalau Bapak mau pergi ke gereja, ada perasaan apa dalam hati kita? Ya, ke gereja kok males. Gue mau jalan aja ke puncak. Itu pilihan. Ke gereja males, ntar gue online aja deh. Kan ada ya Pak Erik mah juga di YouTube juga nanti ada. Saudara, itu komitmen loh. Bagaimana kita menguji apakah kita lebih mengutamakan Tuhan atau kita mengutamakan yang lain? Gitu, itu soal komitmen diri kita, gitu ya. Mengujinya gampang, simpel, sederhana. Ya, kadang-kadang saya mengajari anak-anak itu seperti begini. Berkomitmen. Bagaimana orang mengajari komitmen, tanggung jawab loh. Ya, tanggung jawab. Bapak di rumah kalau bangun pagi, ibu, anak-anak, pemuda, remaja, saudara-saudara, kalau bangun pagi pakai alarm. Ya, ada yang memang kemudian memang bioritmik. Saya bioritmiknya itu mau tidur jam berapa, kekeh jam 5 atau setengah 6 pasti bangun. Tapi kalau saya perlu bangun lebih pagi, saya harus pakai alarm. Ya kan, ada bapak dan ibu atau saudara-saudara yang membangunkan dirinya pakai alarm. Nah, begitu alarm bunyi, gitu ya, apa yang akan dilakukan sama bapak dan ibu? Apakah langsung bangun? Atau nanti dulu 5 menit, leyeh-leyeh, lalu kemudian narik bantal lagi, nanti 5 menit, taunya ketiduran terus, gitu kan? Nah, sebetulnya saudara, pertanyaan, siapa yang nyetel? Siapa yang menyetel alarm itu jam 6 pagi misalnya kalau bapak ibu mau bangun jam 6? Kita kan? Kita yang nyetel ini, saya mau bangun pagi besok jam 6. Tapi begitu jam 6 itu bunyi, kenapa kita tidak bangun? Nah, itu sebenarnya latihan berkomitmen, latihan tanggung jawab. Nah, kita yang bertanggung jawab, kita muter jam 6, kalau itu berarti komitmennya bapak dan ibu untuk bangun jam 6. Kalau bapak bangun jam 6, ya harusnya kita bangun jam 6. Oke. Gitu kan, begitu bunyi alarmnya langsung duduk. Itu di tempat tidur, di pojok tempat tidur atau di samping tempat tidur. Kalau saya biasanya begitu bunyi, langsung saya duduk, langsung saya berdoa. Sekaligus ngeloading. Gitu ya, supaya enggak. Nah, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana kita mengutamakan Tuhan, berkomitmen untuk Tuhan? Saudara, berkomitmen untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, yaitu komitmen kita. Mengujinya, apakah kita tahu punya komitmen diri kita untuk Tuhan? Apakah kita punya komitmen untuk Tuhan? Saudara, hari Minggu kira-kira jam 9 pagi, ya, mana yang lebih prioritas buat kita? Apakah saya akan pergi ke gereja untuk bersyukur dulu, puji Tuhan pada hari ini? Ya, bersyukur ke gereja paling sejam setengah lah. Baru setelah itu saya mau pergi kemanapun juga. Atau saya lebih suka untuk ya udahlah, nggak penting. Yuk kita yang lain mungkin yang ada yang lebih penting buat bapak dan ibu. Saudara yang kekasih, maka ketika Yesus bertanya kepada bapak dan ibu, hei, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, begitupun juga misalnya ketika kita berkomitmen untuk memberi persembahan. Ya, Tuhan mah nggak butuh duit bapak ibu.
Gereja yang butuh. Gereja mah kan kudu bayar listrik, bayar AC, beli kursi, beli segala rupa. Tuhan mah nggak butuh. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kita setiap waktu diberkati Tuhan loh. Kita setiap waktu menerima segala yang baik loh dari Tuhan. Segala sesuatu dianugerahkan kepada kita. Dan di dalam setiap pergumulan atau persoalan hidup atau sakit, lalu kemudian kita minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan dong. Tetapi saudara, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kita belajar berkomitmen mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menyatakan penyataan Tuhan, aku mengasihi, butuh penyataan dan butuh peneguhan. Maka sikap kita bukan hanya sekedar kita mau bersyukur hari Minggu pergi ke gereja, tapi juga kita berkomitmen untuk memberi persembahan. Saudara, Tuhan tidak butuh seberapa jumlah Anda. Anda mau memberi berapapun juga Tuhan sukacita aja. Tetapi saudara, yang paling utama adalah ketika kita belajar untuk berkomitmen. Oke, saya berkomitmen Tuhan. Berapapun jumlahnya Tuhan gak persoalan. Tetapi memberi persembahan itu adalah wujud kesetiaan. Wujud komitmen kita. Hele, Bapak Ibu aja dulu waktu pacaran, kok setia bener, setiap malam Minggu pasti datang. Malam Minggu datang, telat sedikit juga melotot. Ya toh? Itu ada komitmen. Gitu, kalau kita nggak malam Mingguan, maksudnya Senenan gitu ya. Gitu, tidak usah malam Minggu, karena malam Minggu mah buat pendeta mah atau pendeta yang pacaran mah apalagi. Gitu kan, malam Minggu mah hari persiapan, Senin aja pacarannya. Gitu. Saudara, oh ya nggak apa-apa, tapi kan kemudian ada komitmen tuh. Nah, ini bukan soal, tetapi bagaimana, yo aku mengasihi engkau Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Maka cinta itu, kasih itu diungkapkan dengan apa? Dengan komitmen kita. Ya, untuk apa? Untuk melakukan dan memberi sesuatu, menyatakan cinta kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka pertanyaan apakah engkau mengasihi aku? Maka kita Tuhan butuh penegasan, butuh komitmen kita juga. Dan bahkan kita dengan sungguh-sungguh kita menjawab apa yang Tuhan tanyakan kepada kita. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah bertanya kepada Petrus 3 kali, dan 3 kali juga Tuhan Yesus mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, ini berarti semuanya kudu jadi pendeta atau semuanya kudu jadi romo atau semuanya kudu jadi tokoh gereja gitu? Ya, semuanya harus menggembalakan? Enggak. Dalam bahasa yang normal, saudara, maka apa? Gembalakanlah domba-dombaku itu, kalau engkau mengasihi aku, maka kata Tuhan Yesus, kamu harus saling menuntun. Kamu harus saling menggembalakan. Karena itu saudara, dalam teori pastoral kita sekarang yang berkembang adalah peer counseling, peer pastoral. Jadi peer pastoral itu kita saling menggembalakan seorang dengan yang lain. Ya, penggembalaan itu bukan soal tugas gereja, bukan soal tugasnya pendeta. Tetapi siapapun bisa menjadi gembala bagi orang lain. Contoh, Bapak Ibu, contoh. Contohnya misalnya ada seseorang ini butuh penggembalaan atau butuh konseling. Tapi dia mau ngomong sama pendeta ragu. Dia mau ngomong sama pendeta, aduh gak enak. Mau ngomong sama pendeta, aduh gak mau deh, saya malu. Lalu kemudian dia ngomong dengan temannya. Dia ngomong dengan saudaranya. Maka saudaranya ini harus menjadi gembala bagi temannya ini. Bukan jadi provokator. Ya kan? Udah temannya, aduh gimana ya, tolong nih aku punya masalah sama suamiku ini aduh nggak perhatian, udah lu cerai aja sekalian. Itu mah bukan pastor atau provokator namanya.
Gitu, orang yang kayak begitu mah tidak layak untuk jadi pastor. Saudara, ya jadi kita juga punya teman, bisa teman yang menjadi provokator atau teman yang menjadi pastor, yang saling menggembalakan. Ada orang gak mau ngomong, wah gak enak deh, tapi ngomong sama temennya. Nah bagaimana kita semua, kita nih menjadi teman yang saling menuntun, menjadi teman yang saling mengingatkan, menjadi teman yang saling menegur, menjadi teman yang saling atau menjadi rekan, menjadi sesama yang saling menguatkan, yang saling mendukung. Karena itu saudara, pertanyaannya ketika Yesus bertanya dengan nama kita, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah. Maka kita saling menuntun, saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cinta butuh peneguhan dan juga butuh pernyataan. Ya mungkin seperti lagu Kidung Jemaat nomor 721. Kalau nggak salah lagunya, saya nggak tahu judulnya, tapi lagunya tuh begini. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, tapi kenyataan. Nah itu lagu Kidung Jemaat. Ya kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan baik, memang Tuhan juga butuh peneguhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan butuh penyataan, ungkapan cinta kita kepada Dia dengan lebih sungguh lagi. Amin.